Oke, selamat pagi untuk kelas 10 IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis dimensi. Pemateri berikut akan menjelaskan mengenai manfaat dari analisis dimensi beserta contoh-contoh soal yang relevan untuk bab ini. Mari kita sama-sama saksikan dan simak video berikut. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mengambil topik analisis dimensi. Terlebih dahulu kita akan melihat apa yang dimaksud dengan dimensi besaran. Dimensi besaran adalah cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Ketika kita di jenjang SMP, kita sudah mengenal besaran pokok. Ada 7 macam besaran pokok, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Ada panjang, ada massa, ada waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, karena besaran-besaran pokok ini nantinya digunakan untuk menurunkan besaran-besaran lain yang kemudian kita kenal sebagai besaran turunan, maka pada besaran-besaran pokok ini diberi lambang. Lambang itulah yang disebut dengan lambang dimensi. Panjang seperti tertera pada tabel memiliki lambang dimensi L besar. Massa memiliki lambang dimensi M besar. Waktu memiliki lambang dimensi T besar. Kuat arus listrik memiliki lambang dimensi I besar. Suhu memiliki lambang dimensi theta besar. Jumlah zat memiliki lambang dimensi N besar. Dan intensitas cahaya memiliki lambang dimensi J besar. Kemudian kita akan melihat tentang besaran turunan. Tabel ini adalah tabel besaran turunan. Ada banyak besaran turunan dan hanya beberapa yang tertera pada tabel. Nah, dari yang tertera pada tabel kita akan melihat bagaimana besaran-besaran turunan itu tersusun dari dimensi dari besaran pokok. Sebagai contoh yang pertama kita melihat tentang luas. Luas didapat dari panjang kali lebar, itu yang biasa kita tahu. Nah, panjang memiliki dimensi L, lebar juga adalah besaran pokok panjang, sehingga dimensinya adalah L besar juga. Jadi, dimensi dari luas adalah L kuadrat. Yang berikutnya kita melihat tentang kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu atau perpindahan dibagi dengan waktu. Jarak atau perpindahan adalah besaran pokok panjang, sehingga kecepatan yang didapat dari besaran panjang dibagi besaran waktu dimensinya adalah LT pangkat min 1. Berikutnya kita lihat tentang percepatan. Percepatan didapat dari kecepatan dibagi dengan waktu, dan dimensi kecepatan kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu LT pangkat min 1, sehingga dibagi dengan dimensi waktu T, kita dapatkan dimensi percepatan adalah LT pangkat min 2. Berikutnya kita melihat tentang gaya. Gaya besaran yang didapat dari massa dikali dengan percepatan. Massa dimensinya M, sedangkan percepatan kita dapatkan sebelumnya adalah LT pangkat min 2. Sehingga dimensi dari gaya adalah M LT pangkat min 2. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba sendiri untuk besaran-besaran turunan, baik yang ada di tabel maupun yang belum ada pada tabel. Secara umum, kegunaan dimensi besaran adalah pertama, membuktikan besaran-besaran yang setara. Jika kita memiliki 2 atau 3 besaran atau lebih besaran-besaran, kemudian kita ingin tahu apakah besaran-besaran itu setara, maka kita bisa menggunakan analisis dimensi. Jika setara, maka besaran-besaran itu juga bisa dijumlahkan atau dikurangi secara aljabar biasa. Kegunaan yang kedua adalah menentukan kebenaran suatu persamaan atau rumus besaran. Dan yang ketiga, menurunkan persamaan atau rumus suatu besaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat dalam bentuk contoh. Contoh yang pertama adalah membuktikan 2 besaran yang setara. Di sini kita dihadapkan pada 2 macam besaran, yaitu momentum dan impuls. Yang diketahui, momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan, sedangkan impuls adalah hasil kali gaya dengan waktu. Nah, kita diminta untuk membuktikan
bahwa impuls dan momentum adalah dua besaran yang setara? Untuk menjawabnya, kita melihat terlebih dahulu. Momentum itu dilambangkan dengan P, dinyatakan sebagai massa, lambangnya M, dikali dengan kecepatan, lambangnya V. Sedangkan impuls dari keterangan kita dapatkan hasil kali gaya, lambangnya F, dan waktu, lambangnya T. Jika setara, maka dimensi P akan sama dengan dimensi I atau impuls. Dimensi P momentum disusun dari dimensi massa dikali dimensi kecepatan V, sedangkan dimensi impuls dinyatakan dari dimensi F, gaya dikali dimensi T, waktu. Kita tahu dimensi M adalah M besar, dan dimensi V tadi kita sudah pelajari adalah LT pangkat min 1, sedangkan dimensi F adalah MLT pangkat min 2, dan dimensi T adalah T. Sehingga pada ruas kiri yaitu dimensi P, kita dapatkan dimensi M kali LT pangkat min 1. Pada ruas kanan yaitu dimensi impuls atau I, dinyatakan sebagai MLT pangkat min 2 dikalikan dengan T. Kita kerjakan pada kedua ruas, kita dapatkan M kali LT pangkat min 1 adalah MLT pangkat min 1. Di sebelah kanan MLT pangkat min 2 kali T, kita juga dapatkan MLT min 1. Di sini kita bisa melihat bahwa dimensi yang ada pada ruas kiri sama dengan dimensi yang ada pada ruas kanan. Artinya, dimensinya momentum sama dengan dimensi impuls. Sehingga dinyatakan bahwa kedua besaran itu, momentum dan impuls adalah besaran yang setara. Contoh berikutnya, menentukan kebenaran sebuah persamaan atau rumus. Kita dihadapkan pada sebuah persoalan. Kelajuan awal lambang V0, suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas, berhubungan dengan ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda, dilambangkan dengan H, dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, dilambangkan dengan G. Diberikan dua persamaan, yaitu persamaan A dan persamaan B. Persamaan A dinyatakan bahwa V0 sama dengan akar 2G per H, sedangkan persamaan B dinyatakan sebagai V0 sama dengan akar 2G dikali H. Nah, tugas kita adalah menentukan mana persamaan yang betul, apakah persamaan A atau persamaan B, dengan dua adalah konstanta tanpa dimensi. Nah, untuk menjawabnya kita melihat terlebih dahulu pernyataan A. A menyatakan bahwa V0 sama dengan akar 2G per H. Dan kita tahu, tadi kita sudah dapatkan dimensi dari V0 adalah LT pangkat min 1, maka kita harus menyatakan dimensi yang di ruas sebelah kanan, yaitu akar 2G per H, apakah dimensinya sama dengan dimensi V0. Ternyata dimensi akar 2G per H adalah dimensi dari akar 2 dikali LT pangkat min 2. Itu adalah dimensi G dibagi dengan L, itu adalah dimensi H. Dan hasil akhirnya adalah T. Nah, karena dimensi dari akar 2G per H adalah T, maka jelas tidak sama dengan dimensi V0 atau dimensi kecepatan, yaitu LT pangkat min 1. Jadi kita bisa menyatakan bahwa rumus A, yaitu V0 sama dengan akar 2G per H, adalah rumus yang salah. Berikutnya kita melihat rumusan yang B, yaitu V0 sama dengan akar 2G kali H. Nah, kita melihat pada dimensi yang ada di ruas kanan, yaitu akar 2G dikali H. Dimensi G adalah LT pangkat min 2, dimensi H adalah L. Sehingga kita dapatkan sekarang dimensi akar 2G kali H adalah akar 2 LT pangkat min 2 dikalikan dengan L. Atau kita dapatkan akar 2 L kuadrat T pangkat min 2. Dan hasil akhirnya adalah LT pangkat min 1. Jadi dimensi akar 2 G kali H adalah LT pangkat min 1, dan dimensi ini sama dengan dimensi dari
V0. Jadi kita bisa nyatakan secara analisis dimensi, rumusan V0 sama dengan akar 2GH adalah rumusan yang benar. Berikutnya kita melihat bagian yang ketiga, yaitu menurunkan persamaan atau rumus dengan analisis dimensi. Kita juga dihadapkan pada sebuah persoalan. Diketahui tekanan hidrostatis suatu zat cair pada kedalaman H di bawah permukaan zat cair memiliki kesebandingan dengan massa jenis zat cair diberi lambang ρ dan percepatan gravitasi diberi lambang G dan kedalaman diberi lambang H. Nah, kita diminta menurunkan persamaan tekanan hidrostatis tersebut dengan cara analisis dimensi. Maka untuk menjawabnya, kita bisa menyatakan P itu sebanding dengan ρ pangkat alfa dikali G pangkat beta dikali H pangkat gamma. Alfa, beta, dan gamma adalah permisalan yang bisa kita ambil. Kita bisa menggunakan lambang-lambang yang lain. Tapi di sini kita gunakan alfa, beta, dan gamma karena lambang-lambang ini tidak ada pada persamaan yang dimaksud, yaitu tekanan P, massa jenis ρ, percepatan gravitasi G, dan kedalaman H. Nah, tugas kita karena kita diminta untuk menurunkan persamaan, maka kita harus mencari berapakah nilai alfa, berapakah nilai beta, dan berapakah nilai gamma. Seperti pernyataan sebelumnya, bahwa kalau kita mau menyatakan persamaan atau rumus itu benar, maka dimensi yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri, harus sama dengan dimensi yang ruas sebelah kanan. Artinya, dimensi P itu akan sama dengan dimensi ρ pangkat alfa dikali dimensi G pangkat beta dikali dimensi H pangkat gamma. Nah, untuk mengetahui terlebih dahulu dimensi dari P itu apa, dimensi ρ itu apa, dimensi G itu apa, dimensi H itu apa, kalian bisa melihat tabel yang besaran turunan yang tadi ada di halaman kedua. Tapi di sini juga saya sudah berikan dimensi dari P dilihat dari satuannya. Satuan P itu adalah Newton per meter persegi. Newton merupakan satuan dari gaya yang dimensinya adalah mLT pangkat min 2 dibagi dengan m kuadrat. Kita dapatkan dimensinya adalah mL pangkat min 1 T pangkat min 2. Sedangkan dimensi ρ didapatkan dari satuan massa jenis atau ρ adalah kilogram per meter kubik, sehingga dimensinya adalah mL pangkat min 3. Kemudian percepatan gravitasi G kita sudah dapatkan tadi, dimensinya adalah LT pangkat min 2, dan dimensi H yang punya satuan secara SI adalah meter, dimensinya adalah L besar. Nah, dari keterangan yang sudah saya berikan tentang dimensi tekanan, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman, maka kita bisa mencoba mencari berapa nilai alfa, beta, dan gamma. Dimensi P itu adalah M L-1 T pangkat min 2 sama dengan dimensi ρ yaitu mL pangkat min 3 dipangkatkan alfa dikali dengan LT min 2 yaitu dimensi percepatan gravitasi dipangkatkan beta dan dikali dengan L yaitu dimensi kedalaman dipangkatkan gamma. Ruas sebelah kiri kita bisa nyatakan M pangkat 1 kali L pangkat min 1 T pangkat min 2 sama dengan ruas yang sebelah kanan yaitu M pangkat alfa dikali L pangkat min 3 alfa ditambah beta plus gamma dikali T pangkat minus 2 beta. Ini adalah cara matematik dalam mengerjakan perpangkatan. Nah, artinya kita bisa menggunakan cara itu untuk menyelesaikan berapakah alfa, berapakah beta, dan berapakah gamma. Kita lihat terlebih dahulu pada besaran M. Ruas kiri M pangkat 1
sedangkan ruas kanan M pangkat alfa. Jadi kita dapatkan alfa bernilai 1. Yang berikutnya kita melihat pada ruas kiri T pangkat minus 2, sedang pada ruas kanan T pangkat minus 2 beta. Kenapa kita gunakan T terlebih dahulu? Karena pangkat T lebih sederhana daripada pangkat L. Sehingga kita dapatkan sekarang pada pangkatnya min 2 sama dengan min 2 beta, jadi kita dapatkan betanya adalah 1. Dan yang terakhir, kita mencari pada ruas kiri L pangkat min 1 sama dengan pada ruas kanan L pangkat min 3 alfa ditambah beta ditambah gamma, yang tidak lain dengan mensubstitusikan nilai alfa dan beta, kita dapatkan pada ruas kanan L pangkat min 3 ditambah 1 ditambah gamma, atau kita bisa nyatakan dengan L pangkat min 2 ditambah gamma, kita akan dapatkan nilai gammanya sebesar 1. Jadi rumus P sama dengan Rho pangkat alfa kali G pangkat beta kali H pangkat gamma bisa kita nyatakan sebagai Rho pangkat 1 kali G pangkat 1 kali H pangkat 1, atau kita nyatakan sebagai Rho GH. Ini adalah contoh bagaimana kita mencari atau menentukan rumus fisika. Nah, kita bisa lihat contoh yang lain. Contoh yang lain, ada sebuah kasus di mana viskositas dilambangkan dengan eta. Suatu gas dan viskositas itu dinyatakan memiliki satuan kilogram meter pangkat min 1, sekon pangkat min 1, tergantung pada massa dilambangkan dengan M, diameter efektif molekul gas dilambangkan dengan D, kecepatan rata-rata molekul dilambangkan dengan V, dan konstanta K tanpa dimensi. Nah, sama seperti persoalan nomor 3, kita diminta untuk menggunakan analisis dimensi untuk menentukan rumus eta sebagai fungsi variabel-variabel yang diketahui. Kita jawab, kita nyatakan bahwa eta akan sama dengan K. K itu kita ingat adalah konstanta tanpa dimensi dari soal, kita tahu, dikali dengan M atau massa dipangkatkan alfa dikali D diameter dipangkatkan beta dan V kecepatan dipangkatkan dengan gamma. Artinya pada ruas sebelah kiri, karena satuan dari viskositas itu adalah kilogram kali meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 1, kita dapatkan dimensinya adalah M, L, min 1, T pangkat min 1. Sama dengan dimensi yang ada di ruas kanan. K kali M pangkat alfa kali L pangkat beta kali L, T pangkat min 1 dipangkatkan gamma. Ingat bahwa K itu adalah konstanta tanpa dimensi. Artinya tidak akan mempengaruhi di dalam proses penurunan secara analisis dimensi. Nah, kita melihat pada M. Sebelah kiri, M-nya pangkat min 1. Sebelah kanan, M-nya pangkat alfa. Artinya, alfanya bernilai 1. Yang berikutnya, kita lihat pada T. Ruas sebelah kiri, T-nya pangkat min 1. Ruas sebelah kanan, T-nya pangkat min gamma. Jadi, kita dapatkan nilai gamma adalah sebesar 1. Dan yang terakhir, kita L pada ruas sebelah kiri pangkat minus 1. L pada ruas sebelah kanan, beta ditambah gamma. Sehingga, jika kita memasukkan nilai gamma sebesar 1, maka kita dapatkan nilai beta sebesar minus 2. Jadi sekarang kita bisa dapatkan rumus dari viskositas itu sama dengan
K konstanta dikalikan M pangkat 1, D pangkat minus 2 karena beta nilainya minus 2, dan V pangkat minus 1. Atau dengan kata lain, nilai viskositas suatu gas sama dengan K kali M kali V per D. Oke, setelah kalian mendengarkan materi mengenai analisis dimensi, saya harap kalian paham mengenai manfaat atau kegunaan dari analisis dimensi. Untuk menguji pemahaman kalian, nanti akan saya berikan latihan untuk kalian kerjakan dan kumpulkan di Google Classroom. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.